Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kalian yang berbahagia, Indonesia di tengah datangnya musim hujan, di saat pandemi, di tengah isu yang tidak menentu, masyarakatnya menangis terseduh-seduh. Persoalannya bukan karena bencana alam, tapi bencana moral yang terjadi di Senayan dan juga di Istana Negara. Sehingga lahirlah sebuah ledakan yang menjadikan hati nurani rakyat menjerit, tak mampu untuk menahan betapa derita ini sangat luar biasa. Di sisi yang lain, gelombang dan saluran aspirasi itu ditutup oleh aparat keamanan, sekalipun para buruh masih terus turun di jalanan. Sahabat kalian yang berbahagia, sebuah pertanyaan sederhana. Kalau memang pengusaha itu ingin untung besar dengan undang-undang Ciptaker ini, kira-kira keuntungan seperti apa yang mereka bayangkan, yang mereka targetkan? Sampai-sampai sisi kemanusiaan dari manusia itu sendiri yang disebut dengan pekerja atau buruh, kita temukan nyaris semuanya direnggut, dicabut oleh undang-undang Cipta Kerja ini. Bahkan sekarang mulai banyak pihak yang memberikan suara, bukan kritik sebenarnya, tapi sebuah rasa cinta, suara kebenaran yang hendaknya menjadi pedoman, prioritas, dan upaya yang paling penting untuk diupayakan pemerintah, yaitu mengembalikan hak-hak masyarakat, hak-hak rakyat, dalam hal ini adalah para pekerja atau yang biasa disebut dengan kaum buruh. Sudah terbayangkah keuntungan apa yang akan terjadi atau diraih oleh para pengusaha di Indonesia dengan adanya undang-undang ini? Dan benarkah misalnya kalau kita timbang dari sisi Pancasila, undang-undang ini betul-betul dijiwai oleh Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nurani kita pasti akan memberikan jawaban yang sama. Namun yang menarik untuk kemudian kita simak bahwa pemerintah tidak bisa tidur tenang karena begitu disahkan, gelombang suara yang memprotes, memberi nasihat, memberikan jalan berpikir yang benar itu datang dari berbagai pihak. Tidak terkecuali dari Walhi, ya. Dalam hal ini adalah Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Nur Hidayati. Sampai pada kesimpulan untuk memberikan yang disebut dengan mosi tidak percaya kepada Presiden dan DPR RI. Ini satu langkah yang sangat luar biasa. Di sini ya di hidayatullah.com saya bisa bacakan bahwa rentetan itu kemudian Walhi menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden, DPR, dan DPD RI. Adapun sikap mosi tidak percaya yang dinyatakan Walhi adalah pertama, mengecam pengesahan RUU Cipta Kerja. Kedua, menyatakan pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan tindakan inkonstitusional dan tidak demokratis yang harus dilawan dengan sehebat-hebatnya. Ketiga, menyatakan pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan bentuk keberpihakan negara pada ekonomi kapitalistik yang akan memperparah kemiskinan dan hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kelima, mengajak seluruh elemen rakyat untuk menyatukan barisan menolak serta mendorong pembatasan RUU Cipta Kerja. Ini sebuah pernyataan sikap yang sangat luar biasa. Namun demikian, pihak pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Tenaga Kerja itu justru sebaliknya. Bantah Omnibus Law bikin buruh rentan PHK, Menteri sebut sebaliknya. Ini bisa dilihat Menteri
Ketenagakerjaan, Menaker Ida Fauziah menepis tudingan bahwa Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini akan membuat buruh rentan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK alias dipecat. Ya, dia mengatakan sangat prematur apabila secara tergesa-gesa kita menyimpulkan bahwa RUU Cipta Kerja akan rentan terhadap PHK pekerja atau buruh. Kata dia dalam pernyataan tertulis Selasa 6 Oktober 2020. Semangat yang dibangun dalam RUU Cipta Kerja ini justru untuk memperluas penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja atau buruh, utamanya perlindungan bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK melalui program jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi tidak dijelaskan pasal mana misalnya yang relevan atau dimaksud oleh sang menteri ini sendiri. Lebih dari itu sebenarnya sahabat sekalian yang berbahagia, apa yang sebenarnya terjadi adalah hal yang sangat luar biasa. Bushro Muqaddas dalam hal ini sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebut bahwa disahkannya RUU Cipta Kerja menggambarkan defisit moral pemerintah dan DPR. Jadi inilah bencana terbesar yang terjadi di negeri ini di era reformasi, di masa sejak Indonesia merdeka. Lantas apa yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia? Seperti yang disampaikan oleh Walhi tadi, bahwa seluruh rakyat harusnya berbondong-bondong melakukan perlawanan yang sehebat-hebatnya. Mulai dari narasi, demonstrasi, sampai kemudian ya dorongan agar pemerintah segera mencabut RUU ini atau undang-undang ini. Karena ya jika ini dibiarkan maka sudah jelas sebenarnya ini adalah undang-undang yang siapapun pasti bisa bertanya, apakah ini ruh Pancasila? Apakah ini ruh Undang-Undang 45? Apakah ini senafas misalnya dengan semangat memperjuangkan kemerdekaan dari para pahlawan bangsa dulu? Apakah seperti ini? Nah, itu pertanyaannya. Lantas kalau ini misalnya dibiarkan terjadi, banyak rakyat menderita, lantas apa yang dimaksud dengan merdeka? Hendak kemana kita jangan menjadi sebuah negara ini? Jadi banyak sekali pertanyaan yang secara rasional sudah pasti pihak pemerintah maupun DPR akan tergagap-gagap. Karena sifat dasar manusia dengan intelektualitasnya, dengan akalnya, itu hanya bisa menerima kebenaran kemudian menjelaskannya. Dan segala sesuatu yang dipikirkan manusia ditindak menjadi tindak dan perilakunya yang tidak sesuai dengan kebenaran, sebesar apapun kemampuan otaknya bekerja, gelar akademiknya ya disandingkan pada namanya, dia pasti akan tergopoh-gopoh dan tergagap-gagap di dalam menjelaskan sebuah ketidakbenaran. Karena akal nurani itu memang Allah hadirkan untuk menerima kebenaran, bukan membenarkan kebatilan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.